Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari dari Program Studi Teknik Industri Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pokok dan alternatif studi banding pada usaha yang sama atau serupa. Pengertian studi banding. Pengertian studi banding yaitu meninjau dan belajar dari tempat lain agar dapat bisa diterapkan serta dikembangkan di tempat sendiri. Pengertian lain yaitu proses penggalian ilmu khusus tentang kelebihan suatu usaha di tempat lain sehingga menghasilkan data yang dapat dijadikan pembanding untuk usaha kita sendiri. Tujuan dilakukan studi banding yaitu tujuan utama melakukan studi banding nantinya adalah untuk menggali sebanyak mungkin informasi yang didapat secara teknis, real, dan empiris untuk dijadikan parameter dan pembanding yang kemudian masuk untuk menemukan sebuah pembaruan yang aplikatif baik untuk plan ke depan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jika dilihat dari tujuannya, studi banding di sini menjadi alternatif bagi pelaku usaha, yaitu sebagai salah satu strategi untuk memperbaiki sistem yang menurut pelaku usaha tersebut masih kurang. Hal tersebut menyebabkan persaingan antar pelaku usaha, dan dari evaluasi yang didapat setelah melakukan studi banding ini, para pelaku usaha mulai mengatur ulang strategi mereka dalam berbisnis. Strategi dalam hal ini mencerminkan pengetahuan perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan di mana perusahaan akan bersaing, dengan siapa perusahaan sebaiknya bersaing, dan untuk tujuan apa perusahaan harus bersaing. Nah, jadi untuk mengembangkan kualitas baik itu sumber daya manusia atau perusahaan, diperlukan sebuah studi banding ke lembaga atau perusahaan yang sudah berkembang di daerah lain. Hal ini merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh suatu kelompok untuk memperoleh informasi tentang model pengelolaan dan cara pengembangan informasi tersebut dan dapat diadaptasi dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sektor milik kita. Kegiatan studi banding akan memberikan pembelajaran dan pengalaman nyata terhadap hasil kegiatan yang telah dilakukan di daerah lain atau di perusahaan lain. Jadi dalam studi banding di sini adalah perbandingan antara dua jenis usaha yang sejenis. Nah, dan kenapa bisa dikatakan sebuah dalam studi banding ini akan mengakibatkan persaingan bisnis? Karena setiap perusahaan yang akan melakukan studi banding akan mengadakan evaluasi yang telah didapat setelah melakukan studi banding. Para pelaku usaha mulai mengatur ulang strategi mereka dalam berbisnis. Persaingan dalam bisnis yang sejenis seringkali tidak dapat terhindarkan. Tetapi sesungguhnya persaingan ini dapat membuat kita atau suatu pelaku usaha jadi lebih kreatif. Jadi jangan pernah lelah untuk melakukan evaluasi dan inovasi karena hal tersebut merupakan kunci utama bagi keberlangsungan bisnis baik online maupun offline. Nah, apa bisnis serupa atau sejenis itu? Bisnis serupa atau sejenis merupakan tantangan bisnis yang nyata dan akan selalu ada hingga kapanpun dalam pasar. Sebuah persaingan dalam bisnis tak dapat dihindari. Oleh karena itu, kita patut membekali diri kita dengan beberapa agar usaha kita tidak lekang digerus oleh persaingan bisnis. Di bawah ini adalah cara untuk menghadapi persaingan bisnis yang sejenis yang bisa Anda terapkan pada bisnis yang sedang dijalankan. Yang pertama yaitu konsep yang matang.
Melaksanakan suatu bisnis tak hanya butuh sekedar ide dan passion semata. Sebelum memulai sebuah bisnis, ada baiknya Anda memikirkan konsep bisnis yang akan Anda buat terlebih dahulu. Konsep bisnis yang matang akan menolong Anda dalam mengenali bermacam-macam potensi dan pangsa pasar yang ingin dituju dalam bisnis. Selain itu, konsep bisnis yang matang juga akan membuat bisnis dapat berjalan lebih optimal nantinya. Yang kedua yaitu evaluasi dan temuan. Setelah Anda menjalankan konsep yang telah Anda buat, jadwalkan untuk melakukan evaluasi tentang apa saja yang Anda dapat selama menjalankan konsep Anda tersebut. Sebuah evaluasi terhadap kekurangan dan kelebihan dari produk Anda tidak dapat Anda tinggalkan karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi kelangsungan bisnis Anda. Anda dapat membuat inovasi dari hasil temuan Anda selama menjalankan konsep tersebut yang memungkinkan Anda untuk membuat inovasi produk pesaing. Yang ketiga yaitu perluasan pangsa pasar. Untuk menghadapi persaingan bisnis, salah satu metode yang diterapkan yaitu dengan memperluas pemasaran produk. Misalnya, apabila awalnya hanya memasarkan varian makanan yang diperuntukkan orang dewasa, Anda bisa memperluas jangkauan pasar Anda ke segmen yang lebih muda atau segmen lain sesuai hasil evaluasi. Perluasan pangsa pasar ini juga akan menambah pendapatan sekaligus memberi skor tambah pada pelanggan terhadap produk yang dijual. Selain memperluas pangsa pasar, perluasan pasar juga dapat dikerjakan dengan membuka cabang-cabang usaha baru. Dan yang terakhir yaitu membuat sistem. Sebuah metode usaha yang kuat akan menolong usaha agar dapat bertahan lama dan mendapat profit yang diharapkan. Buat metode usaha yang stabil dan kuat. Setelah pondasi usaha dirasa kuat, maka lakukan perluasan dengan pasar bermacam-macam metode usaha yang diharapkan, seumpama membuka cabang hingga franchise. Jadi, persaingan usaha merupakan ekspresi kebebasan yang dimiliki setiap individu dalam rangka bertindak untuk melanjutkan transaksi perdagangan di pasar. Persaingan usaha diyakini sebagai mekanisme untuk mewujudkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Bila persaingan dipelihara secara konsisten, akan tercipta kemanfaatan bagi masyarakat konsumen, yaitu berupa pilihan produk yang bervariatif dengan harga pasar serta dengan kualitas tinggi. Sebaliknya, bila persaingan dibelenggu oleh peraturan-peraturan atau dihambat oleh perilaku-perilaku usaha yang tidak sehat dari pelaku pasar, maka akan muncul dampak kerugian pada konsumen. Strategi bersaing yang diterapkan perusahaan berbeda-beda. Untuk strateginya tergantung potensi dari perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnisnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis persaingan. Jenis-jenis persaingan di sini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama persaingan sehat atau perfect competition, dan persaingan yang kedua adalah persaingan tidak sehat atau unperfect competition. Persaingan sehat atau perfect competition di sini memiliki ciri-ciri, yaitu satu, menjamin persaingan di pasar yang inherent dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan. Yang kedua yaitu menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen. Yang ketiga, membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. Sedangkan persaingan tidak sehat di sini menjelaskan tindakan anti persaingan adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan, yaitu tindakan untuk menghindari persaingan jangan sampai terjadi. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah jalan pesaing atau menyingkirkan pesaing dengan cara-cara yang curang. Oleh karena itu, suatu persaingan bagi perusahaan dapat menjadi peluang untuk mengembangkan usaha perusahaan dan ancaman bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan banyak dituntut untuk tanggap dan menyesuaikan diri dengan bentuk strategi persaingan dari kompetitor.
Jadi kesimpulan dalam materi kali ini adalah fungsi pokok dari studi banding adalah untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia atau kelembagaan yang nantinya digunakan untuk menggali sebanyak mungkin informasi yang didapat secara teknis real dan empiris untuk dijadikan barometer dan pembanding yang kemudian masuk untuk menemukan sebuah pembaruan yang aplikatif baik untuk plan ke depan dalam jangka pendek dan jangka panjang dan menjadi sebuah alternatif bagi pelaku usaha untuk memperbaiki sistem yang menurut pelaku usaha tersebut masih kurang, sehingga hal tersebut menyebabkan persaingan antar pelaku usaha, baik persaingan usaha secara sehat maupun tidak sehat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.